Saat sedang sakit, kalian pasti pernah mengonsultasikan penyebab dan pengobatan penyakit tersebut kepada dokter. Tindakan tersebut adalah contoh dari bentuk interaksi sosial yang terjalin antar individu. Selain itu, kalian pasti pernah menyimak berita tentang geng motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas sehingga meresahkan pengguna jalan lain. Hal ini merupakan dampak dari interaksi sosial dalam masyarakat. Apa saja bentuk interaksi sosial dan dampak yang dihasilkan dari interaksi sosial yang terjalin dalam masyarakat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Secara umum, interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk interaksi antar individu maupun antar kelompok. Interaksi sosial dalam masyarakat yang heterogen atau beragam cenderung bersifat lebih kompleks. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi yang terjalin dalam masyarakat meliputi 4 bentuk, yaitu interaksi antar individu, interaksi antar individu dan kelompok, interaksi antara kelompok dan individu, serta interaksi antar kelompok. Mari kita bahas satu persatu keempat bentuk interaksi sosial tersebut. Pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi yang terjalin antara satu individu dan individu lain. Interaksi ini dapat terjadi ketika individu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulus kepada individu lain yang kemudian direspons oleh individu tersebut. Wujud dari interaksi sosial antar individu dapat berupa saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, dan berdebat. Contohnya, saat seseorang sedang sakit, dia berobat kepada dokter sehingga terjalin interaksi antar individu, antara pasien dan dokter. Interaksi dua arah bermula saat pasien menyapa dokter. Kemudian dokter membalas menyapa dan meminta pasien untuk menceritakan gejala yang dirasakan. Setelah pasien menyampaikan pesan secara lisan tentang gejala yang dialaminya, dokter akan mulai memeriksa pasien. Setelah itu, dokter kembali memberikan respons berupa anjuran makan yang perlu dikonsumsi dan yang sebaiknya tidak dikonsumsi, serta resep obat. Interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien ini merupakan contoh bentuk interaksi antar individu. Kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok adalah interaksi yang melibatkan individu dan kelompok sosial. Ciri-ciri interaksi antara individu dan kelompok adalah sebagai berikut. Dilakukan oleh individu dan kelompok, melibatkan sebuah kelompok sosial, membentuk komunikasi dua arah, dan terdapat pesan yang disampaikan oleh individu kepada kelompoknya atau kelompok lain. Interaksi antara individu dan kelompok dapat terbagi menjadi interaksi antara individu dan kelompoknya, dan interaksi antara individu dan kelompok lain. Interaksi antara individu dan kelompoknya. Interaksi ini lebih menonjolkan posisi individu sebagai anggota dari kelompoknya atau in-group. Dengan demikian, identitas individu tersebut bukan lagi identitas personal dirinya, tetapi telah melebur dalam identitas kelompoknya. Interaksi sosial antara individu dan kelompoknya ini cenderung akan memperkuat solidaritas dan keakraban dalam kelompok. Contohnya, seorang kapten tim sepak bola memberi semangat secara lisan kepada teman-teman satu timnya untuk terus bekerja sama dan saling percaya saat bertanding. Semangat yang diberikan kapten tersebut direspons baik oleh seluruh anggota tim, sehingga mereka makin solid serta siap untuk bertanding. Kemudian, interaksi antara individu dan kelompok lain. Interaksi antara individu dan kelompok lain adalah interaksi individu dengan kelompok di luar keanggotaan individu tersebut atau outgroup. Individu yang melakukan interaksi dengan in-groupnya akan memperkuat solidaritas internal kelompoknya. Namun, jika individu tersebut melakukan interaksi dengan kelompok lain atau outgroup, kelompok tersebut dilihat sebagai sasaran untuk dipengaruhi. Dengan demikian, interaksi yang dilakukan individu dengan kelompok lain cenderung bertujuan memengaruhi kelompok tersebut. Contohnya, seorang polisi sedang melakukan penyuluhan kepada siswa SMA tentang bahaya narkotika dan upaya menjauhkan diri dari narkotika. Penyuluhan tersebut direspons baik oleh siswa SMA. Hal ini terlihat dari antusias para siswa yang banyak bertanya tentang efek samping dan bahaya narkotika kepada polisi.
Bentuk ketiga, interaksi antara kelompok dan individu. Kelompok sosial akan memberikan informasi dan pesan kepada individu, dengan harapan individu itu dapat menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan kelompok sosial tersebut. Selain itu, dia juga diharapkan dapat menaati nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok sosial tersebut. Contohnya, pengurus OSIS mendatangi dan mengajak satu persatu siswa untuk mendaftarkan diri dalam perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang mereka adakan. Ajakan tersebut direspons positif oleh siswa dengan mendaftarkan diri dalam lomba-lomba tersebut. Bentuk yang keempat, interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok terjadi antara dua kelompok sosial atau lebih yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Interaksi antar kelompok dapat menghasilkan persatuan dan kerjasama jika bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan bersama. Namun, interaksi tersebut juga dapat menyebabkan persaingan dan perselisihan apabila terjadi gesekan antar kelompok. Perselisihan ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dan ideologi kelompok. Beberapa ciri interaksi sosial antar kelompok adalah sebagai berikut. Melibatkan hubungan antara dua kelompok sosial atau lebih. Membentuk komunikasi dua arah antar kelompok. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati outgroup agar tidak terjadi perselisihan. Interaksi sosial antar kelompok dapat terwujud secara formal dan informal. Interaksi antar kelompok secara formal berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama dalam kelompok yang memiliki struktur kelembagaan. Contohnya, interaksi siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 di sebuah SMA untuk acara Hari Guru. Interaksi tersebut melibatkan 3 kelompok kelas di SMA yang berinteraksi mulai dari proses persiapan acara Hari Guru, teknik pelaksanaan, hingga evaluasi acara. Sementara itu, interaksi antar kelompok secara informal terjadi antar kelompok yang tidak memiliki struktur dan tujuan kelembagaan. Contohnya, kelompok pencinta tim sepak bola sebuah kota berinteraksi dengan kelompok pencinta tim sepak bola kota lain ketika tim mereka akan bertanding di stadion. Kedua kelompok pencinta tim sepak bola tersebut berinteraksi dan sepakat bahwa selama pertandingan, mereka berlawanan karena mendukung tim sepak bola yang berbeda. Namun, setelah pertandingan, apapun hasilnya, kedua kelompok tersebut secara sportif saling menerima dan tidak menimbulkan kegaduhan. Berdasarkan hasil interaksi dan kesepakatan antar kelompok tersebut, mereka berupaya mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan menerima apapun hasil pertandingan dan meninggalkan stadion dengan damai. Akan tetapi, interaksi yang terjalin dalam masyarakat juga dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang memengaruhi individu atau kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari dampak interaksi sosial. Dampak dari interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dampak positif yang mengarah pada persatuan masyarakat dan dampak negatif yang mengarah pada perselisihan dalam masyarakat. Mari kita bahas satu persatu dampak interaksi sosial berikut ini. Pertama, dampak positif. Dampak positif dalam interaksi sosial akan terwujud apabila tujuan bersama antara pihak yang berinteraksi dapat tercapai, serta mengarah pada persatuan antara anggota masyarakat. Dampak-dampak positif dari interaksi sosial adalah sebagai berikut. Contohnya, interaksi yang terjalin antara seorang pendatang di sebuah wilayah perumahan dan ketua RT setempat. Si pendatang melapor kepada ketua RT setempat agar dapat tinggal beberapa waktu di rumah kerabat di wilayah tersebut. Laporan ini dilakukan agar ketua RT mengetahui bahwa sedang ada orang asing yang tinggal di wilayahnya. Selain itu, laporan ini berperan untuk mencegah tindak kejahatan, sehingga keteraturan masyarakat di wilayah tersebut tetap terjaga. Kemudian, memunculkan pembagian kerja dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai macam individu yang memiliki kemampuan dan keahlian berdasarkan pendidikan maupun pelatihan tertentu. Dengan adanya interaksi sosial, setiap individu dapat teridentifikasi berdasarkan keahlian dan kemampuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berkelompok. Contohnya,
Seseorang yang menempuh pendidikan untuk menjadi guru melakukan beragam interaksi sosial dengan berbagai pihak, baik dengan dosen maupun teman sesama mahasiswa. Setelah lulus, dia mendapat gelar sarjana dan dapat bekerja menjadi seorang pengajar. Contoh lainnya, seseorang yang mengikuti pelatihan menjahit berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti guru menjahit dan sesama peserta pelatihan. Setelah terampil menjahit, dia dapat berkarya sebagai penjahit. Dengan demikian, profesi-profesi seperti guru dan penjahit adalah bentuk pembagian kerja dalam masyarakat sebagai dampak dari interaksi sosial. Selanjutnya, menjaga peran nilai dan norma sosial. Setiap anak akan memahami nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Pertama-tama melalui sosialisasi dalam keluarga. Contohnya, orang tua berinteraksi dengan anaknya dengan mengajarkan sopan santun, seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua. Ajaran ini kemudian menjadi nilai yang tertanam pada si anak. Si anak kemudian juga mengajarkan nilai ini kepada orang lain. Misalnya, saat anak tersebut berkumpul dengan teman sebayanya, dia akan menjadi agen sosialisasi yang memberitahukan bahwa saat bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka perlu memberikan salam. Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Interaksi sosial memungkinkan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dimungkinkan karena berjalannya prinsip ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Makin kompleks kebutuhan manusia, makin meningkat interaksi sosial dalam masyarakat. Sehingga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi juga terus meningkat. Peningkatan ini juga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, interaksi perdagangan antar negara yang terjalin antara Jepang dan Indonesia karena tingginya minat Jepang terhadap produk mebel Indonesia. Interaksi ini meningkatkan nilai ekspor dan produksi mebel yang kemudian akan menyerap tenaga kerja Indonesia untuk memproduksi mebel. Peningkatan serapan tenaga kerja dan ekspor akan menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia. Kedua, dampak negatif. Dampak negatif dalam interaksi sosial akan berpengaruh negatif juga bagi pihak yang berinteraksi, karena mereka berpotensi memicu perpecahan dan perselisihan. Dampak-dampak negatif dari interaksi sosial adalah sebagai berikut ini. Timbul konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sebagai salah satu proses disosiatif atau mengarah pada perpecahan dalam interaksi sosial akan menjadi dampak negatif apabila disertai dengan ancaman, kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, prinsip, serta keyakinan dalam interaksi yang tidak diikuti sikap saling toleransi antar pihak yang berinteraksi. Contohnya, dua pengendara motor berdebat karena seorang pengendara membunyikan klakson kepada pengendara di depannya saat lampu lalu lintas masih berwarna merah. Pengendara motor yang di depan marah karena warna lampu lalu lintas yang merah menandakan belum waktunya untuk berjalan. Namun, pengendara motor yang membunyikan klakson tersebut merasa tidak terima, hingga mengancam pengendara di depannya. Selanjutnya, timbul persaingan yang tidak sehat. Persaingan juga menjadi salah satu bentuk proses disosiatif dalam interaksi sosial, yang akan berdampak negatif apabila dilakukan secara tidak sehat atau tidak sportif. Hal ini dilakukan misalnya dengan memfitnah, menjelek-jelekan, atau bahkan berperilaku curang. Contohnya, dalam sebuah pertandingan sepak bola antar kelas di sebuah SMA, salah satu tim menganggap bahwa keputusan wasit tidak adil. Oleh karena itu, anggota tim tersebut saling berinteraksi, membuat strategi untuk berbuat curang. Salah satu pemain tim tersebut berbuat kasar dengan mendorong pemain unggulan tim lawan sehingga terjatuh dan tidak bisa ikut bertanding. Dampak negatif yang terakhir adalah timbul solidaritas sosial yang berlebihan. Solidaritas yang berlebihan timbul dari hasil interaksi sosial antar anggota dalam sebuah kelompok sosial. Solidaritas berlebihan dapat berdampak negatif karena anggota kelompok akan menganggap kelompok atau in-grupnya yang paling unggul dan hebat. Sikap ini membuat mereka tidak bisa menghargai dan tidak bersikap toleran
terhadap kelompok lain atau outgroup. Contohnya, intensnya interaksi antar anggota dalam sebuah kelompok paduan suara di Jakarta. Mereka merasa bahwa tim mereka yang terbaik dan memiliki harmonisasi terindah dibandingkan dengan tim paduan suara lain di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat mereka tidak terbuka bila ada anggota tim paduan suara lain yang hendak menjalin interaksi dan melakukan kolaborasi. Interaksi sosial adalah proses sosial dasar setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi sosial memiliki 4 bentuk, yaitu interaksi antar individu, interaksi antara individu dan kelompok, interaksi antara kelompok dan individu, serta interaksi antar kelompok. Berbagai bentuk interaksi sosial tersebut dapat mengarah pada bentuk persatuan, tetapi juga dapat mengarah pada bentuk pertentangan dan konflik. Interaksi sosial dalam masyarakat memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari interaksi sosial adalah membentuk keteraturan sosial, memunculkan pembagian kerja dalam masyarakat, menjaga peran nilai dan norma sosial, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dampak negatif dari interaksi sosial adalah timbulnya konflik sosial dalam masyarakat, timbulnya persaingan yang tidak sehat, serta timbulnya solidaritas yang berlebihan. Berbagai bentuk dan dampak interaksi sosial membuat individu atau kelompok harus saling menghargai dan menghormati, sehingga mendukung terciptanya kestabilan dalam masyarakat.